Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Menjaga kesehatan itu hukumnya itu wajib. Karena apa? Karena sesuatu kalau kita sakit itu bisa mengurangi nilai ibadah kita. Contohnya sholat. Sholat kalau kita sakit itu rasanya kurang sempurna atau kurang nikmat karena kita merasakan sakit. Contoh lagi, amal sholat kita sakit, di badan kita juga merasa nggak enak, kurang maksimal ibadahnya. Makanya hukumnya menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Dan alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keimanan, keislaman, sehingga kita masih berada di sisi atau dipilih orang-orang baik. Ada di Quran sudah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Tuhan akan tambah, yaitu nikmatnya ditambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azab Allah itu sangat penting. Makanya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberi kita segala macam kenikmatan, segala macam rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya. Salam salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga saja nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada di kitab 12 hadis dijelaskan yang artinya barang siapa yang memuliakan majelis ilmu maka sama saja kita memuliakan sunnah Rasul atau memuliakan Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan Nabi maka orang itu sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah taala tidak ada tempat kembali kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting di sini ya, sudah dijelaskan dalam hadis juga itu kita belajar menjadi orang yang taklim kepada guru. Guru ini juga mempunyai guru lagi sampai ke Nabi. Makanya kita kalau mau belajar itu harus ada guru. Kalau belajar gak ada guru itu kita yang disetir itu setan. Setan itu menyetirnya kepada kemaksiatan. Ya, semoga saja kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan yang benar. Ada juga akibat yang diberi akibat yang tidak patuh kepada guru atau durhaka kepada guru. Salah satunya itu yang pertama itu dibikin lisannya itu susah bercakap atau ngomong yang hal-hal baik. Contohnya kita mau ngomong yang baik tapi kita belok atau ngomongnya yang tidak baik. Yang kedua susah dibikin hafal dengan kebaikan. Contohnya kita mau menghafal Al-Quran, kita dibikin susah itu karena ada apa? Ada rasa berkata kepada guru, dan guru itu kalau dibikin marah itu mendoakan muridnya yang tidak baik. Nah, makanya kita penting sekali untuk taklid kepada guru kita. Dan yang ketiga ini dibuat fakir di akhir hidupnya nantilah. Jadi kalau kita doa kepada guru itu di akhirnya nanti kita dibuat sengsara. Contohnya kita susah mendapatkan pekerjaan, masalahnya bertubi-tubi. Nah, yang pentingnya itu kita menjaga taklid kepada guru kita. Walaupun
kita tidak mengenalnya atau tidak mengetahuinya. Ya paling tidak kata-katanya yang biasa, jangan apa? Kita bisa jangan mengelek, mengecek-ngecek, mengolok-olok guru. Ya selanjutnya dibuka surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat 107. Dan ya. Al-Kahfi ayat 107. Udah. Udah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi Anta kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Faman kana yarju rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sallallahu alaihi. Tolong bacakan artinya yang seperti itu. Yang keras ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah di sana. Ya, stop ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang pertama di sini kita dari innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Di sini kita belajar meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal soleh. Banyak sekali amal soleh itu. Contohnya ya membantu orang juga amal soleh. Terus membantu guru menyuruh juga amal soleh. Dengan kata lain itu kita belajar ikhlas. Kita juga harus apa? Selain kita berbuat amal soleh, hati kita itu juga dipelajari untuk ikhlas. Karena ikhlas ini pada dasarnya tingkatnya tinggi sekali. Ikhlas, karena susah banget untuk ikhlas. Contohnya susahnya gimana? Contoh kita masuk uang pada teman kita, kan sudah dijelaskan juga di dalam apa itu. Ya kata kita berilah sesuatu kepada orang yaitu yang terbaik untuk kamu. Contohnya gimana? Kita punya barang atau barang baik dan barang yang masih bagus. Kita kasihkan kepada orang. Hati kita itu biasanya masih berundel atau tidak ikhlas. Ini juga susah sebenarnya ini. Masih susah. Makanya kita belajar ya di sini untuk meraih
meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbanyak beramal soleh. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana lah. Di surga nanti sudah digambarkan dalam Al-Quran itu semuanya itu ada, semuanya tersedia, tidak akan terkurangi. Tapi ada contohnya ini ya, contoh orang perokok, ada di surga rokok itu, tapi yang nggak ada apinya lah, itu harus kencangkan dulu. Kalau perokok tapi Masa pertama dulu ambil api. ya ambil api sih kencangkan dulu ya. Nah di sini kita harus belajar meraih dengan cara apapun ya kita, dengan cara apapun, dan kita tidak boleh minder dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya ya, kita udah nikah, udah berkeluarga, ya. Kita mau mencari nafkah untuk keluarga kita, terus kita minder dengan pekerjaan kita. Nah ini jangan kita minder, karena sesuatu yang minder dalam hati kita ini, dalam diri kita ini akan susah untuk melakukan sesuatu. Mas semuanya harus diratakan. Jangan ada pilih-pilih. Contohnya ya, kerja ini nggak enak kerja dari di sini panas, di sini dingin lah. Semua pekerjaan ini ada manfaatnya tersendiri ya. Nah kita belajar dari sekarang ya, dari dini, dari sekarang, dan mulai sekarang ini. Caranya gimana untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Contohnya ada yang mau ngaji. Nah, mau ngaji ini termasuk amal akhirat ini. Karena yang dingajikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya dari sekarang ya kita semua belajar. Kita belajar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana al-bahru midada kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimatku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Di sini kita belajar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya. Dia menciptakan langit dan bumi. Gimana caranya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu? Ya kita belajar dari zat-zatnya. Contohnya Allah maha perkasa, Allah maha hakim, Allah maha mengetahui. Kita belajar dari situ. Kita belajar menjadi orang yang ihsan. Apa sih itu ihsan? Ada yang tahu ihsan? Bagus. Ya bagus maksudnya konten yang kayaknya. Seakan ya yang detailnya gitu. Seakan-akan kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita merasa takut untuk mengerjakan kejelekan. Mau berbuat ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah marah enggak? Makanya sebelum berbuat itu harus berpikir dahulu. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Di sini sudah diterangkan bahwasanya penulisan di sini ini maksudnya ini penerangan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita ya contohnya ilmu itu tidak ada habisnya. Ada saja yang dibahas. Ada juga pepatah itu mengatakan orang yang paling pandai
itu apa ibaratnya itu seperti jarum yang dicelupkan ke lautan ya. Habis itu tes saya ini orang yang manusia paling anu ini udah termasuk manusia paling pintar padahal lautan itu luasnya segitu ibaratnya kayak gitu. Makanya di sini diterangkan maha punya Allah itu sangat luas, ilmu itu juga luas. Nah kita jangan pernah bosan atau pernah malas untuk mencari ilmu. Qur'anul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang mukmin, laki-laki dan mungkin perempuan. Berdasarkan dari hadis. Banyak kita sudah mendengar kalimat nama kayak gitu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahi wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebijakan dan janganlah dia bersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sini sudah diterangkan ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu. Nah, ini maksudnya ini Nabi Muhammad aja ini sama seperti kita semua. Manusia juga manusia. Makan juga makan. Minum juga minum. Tidur juga tidur. Yang membedakan itu cuma satu, yaitu maksum. Nabi itu terjaga dari makanya kita belajar dari sunnah-sunnahnya Nabi, sunnah-sunnahnya Rasul. Belajar. Yang telah menerima wahyu. Ini Nabi Muhammad ini mukjizatnya ini itu berupa Al-Quran. Dan banyak lagi yang mukjizat Nabi itu kayaknya bisa membelah bulan ya. Nabi terus bisa memasakkan 12 mata air. Dan banyak lagi mukjizatnya Nabi. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebijakan. Nah ini di sini. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Orang yang sering-sering mengerjakan kebaikan atau kebijakan beramal soleh ini sebenarnya ini ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita banyak belajar di sini ya, banyak belajar untuk bisa mengerjakan kebajikan, kebaikan sesama manusia. Kita juga harus menjaga cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita membandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk sesama kita. Jangan sampai itu, jangan sampai berlebihan ya. Contohnya ya, ini Mas Yasin ini punya pacar ya kan. Dia terlalu mencintai pasangannya ke depan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya. Ini jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Contoh kita punya harta benda keluarga asmara itu ya. Ada kan dari Quran itu ya. Gitu. Kita jangan meninggikan yang keempat ini tadi dari keluarga, terus harta, asmara ini. Ya, jangan kita terlalu cinta karena apa? Karena ini bersifat duniawi, sementara. Makanya kita banyak ya mengilmui lah namanya, mengilmui dunia. Dunia ini ada ilmunya juga, biar menjadi amal akhirat. Ilmu bisa saja amal akhirat itu bisa menjadi dunia loh. Terus amal yang dunia bisa menjadi akhirat. Berbolak-balik nih, tergantung niat kita.
Contohnya gimana? Kita sholat ini amal apa ini? Akhirat kan ya. Terus tapi niat kita untuk siapa ini? Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk manusia? Nah ini ingin dilihat, wah ini orangnya baik nih, ingin dipuji. Nah ini nanti untuk muncul rasa sombong kita banyak belajar merendahkan hati kita. Jadi kalau sama merendahkan diri ya, jangan kita merendahkan diri ya. Nanti merendahkan diri terus nanti. Aku ini orang yang jelek, aku ini miskin, jangan gitu. Manusia ini manusia di muka bumi ini sudah diciptakan oleh Allah SWT dengan baik. Jangan kita merendahkan diri. Kalau rendah hati ya boleh. Nah. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam ibadah kepada Tuhan. Nah ini yang dimaksud ini. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kita belajar ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang susah kita, contohnya sholat ya sholat. Sudah Allahu Akbar. Kita banyak ingat Allah, banyak ingat yang urusan yang lain. Nah, kebanyakan ini, saya sendiri juga gitu Terkadang apalagi saya itu pas belum makan ya. Ini jujur saja ini, jujur. Terkadang saya kalau belum makan itu terus sholat, mikirin makanan yang belum saya makan. Terus ujung-ujungnya kita lupa rakaatnya. Nah ini, saya sering kayak gini. Dan contoh ya. Ya, nah kita di sini banyak belajar menjadi orang yang baik. Terus bisa mengerjakan kebajikan dan saya beramal soleh. Dan semoga saja nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan mungkin ini saja ya yang dapat kita belajar hari ini. Belajar, semoga ada manfaatnya dan kedepannya kita bisa lebih termotivasi untuk mau belajar dan belajar. Dan sebelum kita tutup ngaji pada hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.